Nah, kita sering bilang bahwa kita beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Zikir tersebut selalu kita ulang-ulang di setiap sholat kita. Tapi, apakah kita sudah mengenal tentang Allah? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Syekh Dhahir bin Saleh Al-Jazair menuliskan, la yasihu imanan al-abd hatta ya'rifullaha ma'rifatan sahihatan ala wajhil yakin. Kesimpulannya, iman itu bukan sekedar percaya, tetapi kita paham, sadar, dan kita yakin, kita tanamkan pada hati kita. Kadang kita mikir, kita hidup untuk apa? Hidup terasa hampa, belum mengenal diri sendiri, apalagi mengenal ciptaan kita, yang menciptakan kita. Nah, jadi sekarang malam ini kita akan membahas tentang sifat Allah. Lebih tepatnya adalah 20 sifat wajib Allah yang perlu diketahui. Kembali ke keimanan tadi. Keimanan seseorang dibagi 3 klasifikasinya. Yang pertama adalah iman. Di dalam kitab Aqidatul Awam disampaikan bahwa keimanan seseorang dibagi menjadi 3, yaitu iman bitaqlid, yang artinya iman hanya ikut-ikutan, dan 2, iman bitahqiq, yang artinya iman sejati, dan yang ketiga adalah iman bil istidlal, yang artinya berdasarkan dalil, berdasarkan dalil. Nah, kita bukan membahas tentang keimanan tersebut, kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Aslinya itu ada banyak sekali, tetapi di dalam syariat kita, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita selalu diajarkan sejak kecil terhadap 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, dan 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Nah, atau dikenal dengan kata lain di desa-desa sering diajarkan oleh guru-guru sepuh kita tentang aqaid syakat. Nah, itu merangkum, mengandung 50 sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas 20 sifat wajib Allah. Nah, perlu diketahui 20 sifat wajib Allah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, atau sifat yang menggambarkan zat Allah, atau zat itu sendiri, menggambarkan dengan substansi eksistensi Allah, zatullah. Nah, sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang meniadakan sifat-sifat selain sifat ini. Dengan kata lain, sifat yang memang sudah melekat pada Allah dan itu harus ada, dan itu termasuk kesempurnaan zatullah sendiri. Nah, klasifikasi dari sifat nafsiyah dan salbiyah. Nafsiyah ada 1, yaitu wujud, dan salbiyah ada 5. Di dalam kitab Aqidatul Awam, pada sifat salbiyah dibagi menjadi 5 sifat. Di antaranya adalah sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, dan wahdaniyat. Bagian yang berikutnya adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bagian ketiga dan 4 sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, kedua sifat tersebut,
kedua pembagian tersebut sifat-sifatnya saling berkesinambungan dan berhubungan secara langsung dan tidak dapat dipisahkan semuanya. Di antaranya sifat ma'ani dan ma'nawiyahnya Allah, yaitu satu, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama', basar, kalam. Dan sifat ma'nawiyahnya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Oke, kita sekarang langsung akan membahas satu persatu dari 20 sifat tersebut. Di dalam kitab Aqidatul Awam telah disampaikan dalam nazumna, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istatamaru wa jaizun wa fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin ma fi'lihi. Nah, dalam nadam tersebut disebutkan pertama, yaitu sifat pertama, yaitu wujud. Allah itu wujud, yang artinya adalah ada. Allah itu ada. Dialah yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan dalil Quran, afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard wa was samiul alim. Dan sifat yang kedua adalah qidam, tidak berawal. Nah, semua makhluk yang ada di dunia ini atau apapun, segala sesuatu pasti ada awalannya. Semua itu diawali. Tetapi Allah tidak. Allah tidak diawali apapun atau diakhiri apapun. Lebih singkatnya, Allah itu terdahulu. Jadi memang awal dari sebuah awal, sesuai dengan Quran surat Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan sifat ketiga adalah baqa, yang artinya adalah kekal. Allah itu abadi, kekal. Dia tidak akan musnah atau tiada. Hal itu akan memungkiri, hal itu tidak akan terjadi kepada Allah, karena Allah itu bersifat baqa, yang artinya adalah kekal atau abadi. Semua makhluk di dunia ini pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Sesuai dengan dalilnya, yaitu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Nah, di sini mukhalafatul lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, perlu diketahui, analoginya adalah seorang pencipta itu tidak sama dengan sesuatu yang dia ciptakan. Seperti halnya manusia menciptakan sebuah bangku, manusia menciptakan sebuah pena, manusia menciptakan sebuah handphone, manusia menciptakan sebuah robotik yang modern, yang sangat canggih. Itu pasti berbeda dengan penciptanya manusia sendiri. Nah, itu sama halnya dengan Allah terhadap makhluk-makhluk yang diciptakan. Semuanya, apapun itu yang ada di alam semesta ini, yang ada di alam duniawi dan alam ukhrawi, semua itu adalah makhluknya Allah. Dan kita tidak dapat berpikir bagaimana sih Allah itu, kita tidak dapat berpikir akan hal itu. Nah, langsung sifat kelima, yaitu qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak butuh apapun. Maksudnya Allah tidak butuh bantuan dari makhluk-makhluknya. Dia mampu sendiri. Dia mampu membuat segala sesuatu itu sendiri. Tidak hasil dari makhluk-makhluknya, tetapi kehendak dia
sendiri, kehendak dzatullah sendiri. Sesuai dengan dalilnya wal ghaniyu wa antumul fuqara, yang artinya Allah itu maha kaya, maha apapun, dan kalian semua makhluknya itu fakir, tidak mampu, atau kita tidak bisa berkehendak tanpa kehendak Allah. Nah, langsung membahas sifat yang keenam, yaitu qudrah, yang artinya adalah kuasa. Qudrah di sini dimaknai dengan kekuasaan Allah atas segala hal yang Dia ciptakan, atau atas segala hal apapun itu. Analoginya adalah, lihatlah langit bumi ini, lihatlah sistem tata surya, lihatlah alam yang ada di sekitar kita. Semua itu berjalan sesuai, tepat dengan tempatnya, sesuai dengan waktu, habitat, atau apapun itu sesuai, bukan hanya kebetulan, itu sudah diatur. Semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut ke sifat yang ketujuh adalah iradah. Allah maha berkehendak. Analoginya, apapun yang terjadi di dunia, di akhirat nanti, di akhirat kelak, apapun itu semua adalah kehendak Allah. Berjalannya siang malam, adanya waktu, itu adalah kehendak Allah. Semua adalah kehendak Allah. Diturunkannya hujan di kota Salatiga, diturunkannya hujan di kota Semarang, atau tidak diturunkannya hujan di kota Malang, itu semua kehendak Allah, dan bebas, semua itu kehendak Allah. Sesuai dengan dalilnya, yaitu yaf'alullahu ma yasha. Allah itu berbuat sesuai keinginannya. Apa yang Dia inginkan, Dia berkehendak. Nah, langsung ke sifat berikutnya, yaitu sifat ke-8, ilmu. Nah, di sini ilmu adalah Allah maha mengetahui. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia, yang Ia ciptakan, yang Ia belum ciptakan. Dia mengetahui semuanya. Dia mengatur, mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tetapi kita makhluknya hanya mengetahui masa lalu dan masa yang sekarang, atau yang kita jalani saat ini. Kita tidak tahu akan masa depan itu, tetapi Allah mengetahui semuanya. Nah, langsung saja ke sifat yang ke-9, yaitu sifat hayat. Hayah, hidup, yang artinya adalah hidup. Allah itu hidup. Hidup ini bukan hidup seperti yang kita pikirkan, bukan hidup seperti makhluk, bukan. Allah tidak butuh apapun. Allah hidup, ya hidup, ada, itu eksistensinya Allah itu ada. Nah, sesuai dengan dalil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, dan Dia terus menerus mengurus segala sesuatu. Langsung saja ke sifat yang ke-10, yaitu sama, maha mendengar. Allah itu maha mendengar atas segala sesuatu perbuatan kita, apa yang sedang kita pikirkan. Allah mendengar apa yang kita bicarakan dimanapun itu. Allah itu mendengar, tetapi mendengarnya itu tidak mendengar seperti makhluk, ya. Sesuai dengan dalil innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, lanjut ke sifat ke-11, yaitu basar. Nah, sudah sedikit saya singgung tadi,
di dalil innallaha sami'un basir. Allah basirun. Allah maha melihat segala sesuatu. Allah melihat semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan. Allah melihatnya. Dan Allah mengawasi segala perbuatan kita. Nah, langsung saja ke pembahasan ke sifat yang ke-12, yaitu kalam. Allah berkalam. Kalam di sini dimaksud adalah Allah berfirman, dan firman Allah itu wajib dan pasti. Allah itu berfirman tidak dengan suara, tidak dengan omongan, tidak dengan segala sesuatu yang dapat kita cerna, dapat kita pikirkan. Nah, sifat selanjutnya, sifat yang ke-13, yaitu sifat qadirun, muridun, alimun, hayyan, sami'an, basyiran, dan mutakalliman. Nah, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat turunan dari sifat yang telah saya sebutkan. Nah, analoginya adalah sifat sama, sifat basar, sifat kalam itu sesuatu yang mensifati Allah, sesuatu yang melekat pada Allah. Tetapi sifat sami'an, basiran, dan mutakalliman itu sesuatu yang kita dapat cerna, sesuatu yang dapat diterima oleh makhluk. Nah, seperti itulah seperti yang dipaparkan di kitab Aqidatul Awam, kaunuhu qadirun, zat yang maha kuasa, kaunuhu muridan, zat yang maha berkehendak, kaunuhu aliman, zat yang maha mengetahui, kaunuhu hayyan, zat yang maha hidup, dan kaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar, kaunuhu basiran, dan zat yang maha melihat, dan yang terakhir kaunuhu mutakalliman, zat yang maha berfirman. Nah, setelah kita mengetahui 20 sifat wajib Allah, semoga iman kita semakin kuat, akidah kita semakin kuat. Bukan hanya iman bitaklid, tetapi iman bil dalil, bitadlil. Nah, setelah membahas 20 sifat wajib Allah, kita akan sedikit membahas tentang sifat jaiz Allah. Nah, perlu diketahui sifat jaiz Allah, sifat yang mubah, bebas terhadap Allah, hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah berkehendak mengerjakan sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya atau tidak membuatnya. Analoginya seperti ini, seperti manusia ketika analoginya seperti manusia berkehendak sesuatu, ingin membuat sesuatu. Misal kita ingin membuat mie. Nah, itu melalui proses yang begitu panjang. Tetapi Allah membuat segala sesuatu itu tanpa proses. Langsung ada, kun fayakun. Allah membuat kita, mungkin tiba-tiba kita mati sekarang, Allah berkehendak. Atau kita hidup selama berabad-abad, Allah itu berkehendak, gitu. Atau orang yang bodoh tiba-tiba langsung menjadi pintar dan cerdas, itu semua kehendak Allah. Allah itu maha membuat segala sesuatu, maha berkehendak. Dia mengerjakan sesuatu apapun itu, membuat segala apapun itu sesuai dengan keinginan Allah tersendiri. Nah, dari pembahasan tadi
tentang sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah, pasti timbul sebuah pertanyaan. Mungkin pertanyaan seperti ini: jika Allah maha kuasa, maha berkehendak, apakah Allah dapat menciptakan Tuhan lain? Nah, seperti yang kita tahu, Allah itu hanya satu, wahid, seperti dalam Qur'annya yaitu Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Analoginya seperti ketika ada dua pencipta, ketika ada dua pemimpin, ketika ada dua otak, itu pasti akan timbul banyak sekali perdebatan, banyak sekali pertentangan. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan itu tidak valid, ya, tidak akan ada dua kekuasaan yang absolut ketika jadi satu, itu tidak ada. Nah, perlu diketahui, kadang kita mikir, kenapa sih agama-agama kok banyak, bukan hanya satu, mungkin Islam saja atau apa. Yang pasti yang benar kan Islam ya, tetapi kok banyak agama-agama. Nah, banyaknya agama-agama itu adalah ada yang buah pikiran manusia sendiri, dan ada yang memang itu adalah firman dari Allah, kewajiban dari Allah, hidayah dari Allah, rahman dari Allah, rahim dari Allah, itu yaitu agama Islam sendiri. Nah, kok banyak agama-agama itu adalah pikiran-pikiran manusia, andai-andaian manusia, buatan-buatan manusia. Itu semua ada maksud tersendiri dari manusia tersebut. Apalagi manusia yang berakal, satu dipunyai akal yang cerdas, mungkin dia dapat membantah segala hal dengan ilmiah, tetapi dia dikuasai hawa nafsu dan iblis. Itu akan membuat suatu keraguan, suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Dan mungkin itu adalah satu penyebab adanya banyak keyakinan, adanya banyak agama. Nah, seperti itu adalah rekayasa dan buatan manusia, buatan makhluk. Semua itu akan fana, akan hancur lebur, dan yang kekal hanyalah buatan Allah. Dan itu semuanya kehendak Allah sendiri, bukan kehendak ciptaan yang diciptakan atau ciptaannya, makhluknya, gitu. Nah, setelah pertanyaan tadi pasti akan ada timbul pertanyaan lagi, ya. Kenapa Allah menamai dirinya Allah? Gitu ya. Nah, dari pertanyaan tadi itu sudah dibantah di Al-Quran loh, yaitu di surat Toha ayat 14. Bunyinya seperti ini: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, di ayat tersebut menjelaskan Allah sendirilah yang menyebut dirinya itu Allah, gitu. Jadi memang Allah itu sudah ada sejak dahulu kala, dan itu memang Allah, tidak dinamai apapun, itu sudah disebutkan, dan itu sudah nas pasti, tidak dapat diubah, abadi. Nah, menarik nih, kata Allah ini, kalau kita bedah satu persatu, Allah lam jalalah. Kalau kita bedah satu persatu, ketika kita Allah ini bermakna Allah. Nah, ketika kita hapus alifnya menjadi lillah, yang artinya keduhe Allah. Kalau dalam kitab, maring Allah, untuk Allah, lillah.
Nah, ketika kita hapus lam jalahnya, lam yang pertama menjadi lahu. Lahu di sini berarti maring Allah, untuk Allah. Nah, ketika dibedah lagi menjadi hu. Hu di sini bermaksud Allah sendiri. Allah itu ada satu saja, disebutkan hu. Kadang kita pernah berzikir di torekoh yang kelas-kelas awal pasti zikirnya Allah. Ketika sudah naik derajatnya menjadi lillah. Ketika sudah naik derajatnya lagi menjadi lahu. Ketika sudah naik derajatnya lagi menjadi hu. Dan ketika sudah naik lagi seperti wali-waliullah yang sudah kita ketahui, yang ada di kitab-kitab itu, mereka sendiri selalu menyebut, selalu berzikir, di setiap tindakannya itu mengalir Allah, nama Allah sendiri. Nah, kadang juga terbesit pikiran Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata dijelaskan di dalam tafsir Al-Munir, Imam Nawawi sendiri menjelaskan kenapa sih Al-Quran kok diawali huruf ba itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang hal itu. Ba sendiri itu diawali dengan nuktah atau titik nuktatil wujud. Kalau di pembahasannya Gus Bah saya pernah dengar itu, Syekh Nawawi menuliskan bikana makana wabiyakunu mayakunu, yang artinya adalah bikana dengan saya ini rujuknya adalah Allah. Bikana makana, yang dengan ada menjadi ada, dan dengan yang tidak ada akan menjadi ada. Nah, seperti itulah dijelaskan bahwa semua itu adalah kehendak Allah, semua itu adalah Allah tersebut. Nuqtatil wujud itu adalah Allah. Nah, setelah kita membahas hal-hal tadi tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, dan pertanyaan-pertanyaan syubhat yang aneh-aneh, walaupun saya sendiri belum bisa menjawab dengan pastinya, semoga kita mendapat sebuah pembelajaran, sebuah pemahaman sedikit tentang sifat-sifat wajib yang wajib kita ketahui tentang Allah. Semua sifat itu bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya ada di pikiran, di otak kita, tetapi untuk direnungkan, dirasakan, agar kita hidup itu bermakna, agar kita hidup selalu ingat kepada pencipta kita, agar hidup kita terarah dengan baik, kita dapat menerima segala sesuatu kehendak, segala sesuatu pilihan yang mungkin itu berat terhadap kita sendiri, tetapi itu adalah yang terbaik bagi Allah, dan itu telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfud. Nah, mungkin saja pembahasan yang saya bawakan banyak kurangnya, mohon maaf. Semoga kita saling mengintrospeksi diri sendiri, bermuhasabah nafsi, bermuhasabah diri sendiri, agar kita lebih mengenal Allah dan lebih kuat imannya terhadap Allah sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.